Baik, selamat malam para hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kita kembali lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Saat ini saya sedang berada di Atrium Maspion Square yang ada di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan teman-teman yang mempunyai kepedulian yang luar biasa pada lingkungan sekitarnya, terutama pada saat terjadi bencana. Siapakah mereka? Langsung saja kita sapa teman-teman dari Tagana, Taruna Siaga Bencana Kota Surabaya. Ada Bapak Sigit, beliau adalah koordinator Tagana Surabaya. Kemudian juga ada Bapak Asadi, koordinator bidang pelatihan. Dan sebelah saya ada Bapak Nanang, beliau adalah koordinator dari bidang organisasi. Apa kabar semuanya? Baik. Iya, jangan lupa mic-nya. Pada tegang ya ini kayaknya ya? Enggak ya? Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin saya juga bertanya-tanya seperti halnya para hadirin ada di Atrium Maspion Square ini ya. Apa sih yang dimaksud dengan Tagana? Tagana itu sebenarnya organisasi apa? Ya, monggo silakan. Siapa yang mau jawab? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam bagi rekan-rekan semua yang hadir di malam hari ini. Iya Mbak, Tagana ini adalah Taruna Siaga Bencana yang mana saat itu dalam perekrutannya mungkin kita masih muda-muda. Oh. Masih muda-muda yaitu di Karang Taruna. Tahun berapa itu? Itu 2004. 2004. 2004 kita Tapi ngawali. Sebenarnya Tagana sudah ada sejak tahun 2004. Iya. Atau sudah ada sebelumnya? Belum ada sebelumnya. Oh. Jadi tahun 2004 itu Ya. kita masuk di organisasi Karang Taruna di gugus Ya. kepemudaannya. Dari 2004, perekrutan 2005, terakhir 2008. Oh, oke. Memang kita pembinaannya langsung dari Kementerian Sosial. Itu. Ya, Jadi ya. setelah tahun 2008, alhamdulillah Tagana berdiri sendiri Ya. dengan yang dulu namanya adalah gugus atau wadah organisasi sendiri yang mana khusus untuk menangani atau dalam hal bencanaan. Itu. Oke. Sampai saat ini di tahun 2019. Tahun 2018 nama kita berubah yaitu Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana. Mulai nasional Ya. sampai kabupaten kota. Wow. Perlu kami informasikan Ya. bahwa di Jawa Timur itu Tagana kita sejumlah 1.600. Dulu tahun 2005 itu hampir 3.000. Wow. Karena ya keaktifan, Ya. karena konsekuensi lah di Tagana di bencana itu kita kalau nggak aktif ya otomatis kan tercoret namanya itu. Ya, Dari ya, kita yang di Surabaya itu hampir 400. 400 anggota. Itu berjalannya waktu, alhamdulillah di tahun 2019 ini kita tinggal 90. Yang sebagian masuk di Forum Komunikasi Tagana Jawa Timur, di kota Surabaya ini kita sejumlah 70 orang. Gitu. Ya mungkin jenengan lihat, saya selaku koordinator ini mungkin sudah rambutnya satu warna tidak dua hitam putih. Ya ini. Saya kira sengaja disemir itu Pak. Dalam Mbak? Saya kira sengaja disemir, enggak ya? Iya Kak. Tapi jiwa tetap masih muda Harus dan masih ya. tetap di kebencanaan itu. Iya, Ya. pastinya. Are you ready? Yes. Ya. Sebenarnya yang bikin saya penasaran apa sih latar belakang terbentuknya Tagana ini? Apa yang membuat teman-teman ini tergerak gitu Pak? Ada momen apa gitu? Mungkin ada yang mau menambahkan dari Pak Sigit atau Pak Nanang atau Selama ini Ya. teman-teman ya ini perlu kita sampaikan Mas Nanang ini sebelumnya juga selaku Ketua Karang Taruna Kota Surabaya
Itu. Oke. Jadi saat itu memang awal muasalnya adalah di kebencanaan itu kok nggak ada salah satu organisasi sosial khusus gitu loh. Kepeduliannya kan banyak. Ya, Mungkin ya. jenengan melihat siapa yang peduli maju kan gitu. Ya, betul. Akhirnya kami dari Karang Taruna berjiwa ingin membentuk suatu wadah lah intinya. Supaya kita menolong seseorang dan apapun di bencana itu, kita punya nama. Ya. Bukan untuk sombong dan apapun, supaya Ya. siapa kamu kan gitu. Ya, ya. Nah di pemerintah maupun SAR maupun TNI dan Polri, kalau kita membantu di kebencanaan, kalau belum mengenal kita ya susah kan gitu. Nah dari situlah melatar belakang kegiatan itu, kami dari Karang Taruna mau itu mengawali untuk itu semua, sampai ya terbentuknya tadi yang saya ceritakan yaitu Tagana itu. Jadi waktu itu nggak ada momen bencana khusus ya Pak ya, ketika awal-awal terbentuknya Tagana Semua, gitu ya? bencana sosial, bencana alam, itu semua kita dulunya, Iya. kita tuh selalu di ring 1 bersama TNI dan SAR itu. Iya. Sekarang memang kita sudah tidak di ring 1 ya Mas Hati ya, itu kita di ring yang 2 atau dan 3. Khususon kalau sampai ada pengungsian, itu adalah pekerjaan kita di dapur umum sama pendampingan itu. Oh, Gitu. baik. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga secara spesifik itu bencana yang seperti apa? Mungkin dari Pak Nanang boleh atau Pak Hadi boleh, silakan. Jadi kita lengkapi apa yang disampaikan Ya. koordinator kami Pak Sigit ini. Mhm. Jadi Tagana ini adalah relawan yang terlatih. Ya. Kalau relawan ini kan banyak, Ya. tetapi yang memiliki keahlian khusus ini yang dibutuhkan di setiap bencana. Ya. Karena bencana di Indonesia ini kompleks. Ya. Istilahnya supermarketnya bencana ini ada di Indonesia. Mulai dari tsunami, gempa bumi, kemudian Ya. banjir dan sebagainya ini semua ada Ya. di Indonesia. Karena itu dibutuhkan satu keahlian khusus. Nah, keahlian khusus itu apa saja? Ini yang dimiliki oleh anggota Tagana. Seperti yang dilihat di sini, ada brevetnya, logistik, SAR, Oh, oke. kemudian rescue, komunikasi. Jadi setiap anggota Tagana ini memiliki kemampuan yang seperti itu yang dibutuhkan. Nah, pada awal-awal kita semua itu mengerjakan semua. Tetapi pada akhirnya ada pembagian tugas. Tadi disebutkan bahwa Tagana ini sekarang lebih banyak pada tugas pada saat bencana. Itu kita menjadi tulang punggungnya, yaitu bagian dapur umum. Suplai logistik ya berarti ya? Beda, logistik Oh, beda. dan dapur umum beda. Kalau Oh, logistik oke. ini keperluan-keperluan yang lain Ya. di luar dapur umum. Oh. Jadi kalau dapur umum kita setiap kali ada bencana, Ya. maka ada namanya mobil Dunlap namanya, dapur umum lapangan, itu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bencana sehari-hari. Jadi kalau misalkan untuk masak-memasak, kita ini sudah terbiasa. Kita pernah oke. menyediakan untuk kepentingan pengungsi itu sampai 6.000 bungkus per sekali masak. Dan Oh. itu catering tidak ada yang sanggup. Itu yang masak siapa? Kita anggota Tagana. Semuanya? Walaupun kelihatannya Wow. seperti ini semua jago-jago masak. Oh gitu ya? Waduh, saya harus Belum kursus pernah ini ya. merasakan bagaimana masak pakai dandang besar, Oh, ya? yang pakai gayung seperti kungfu begini. Oh, Nah, kita luar sudah biasa. merasakan itu. Nah, bahkan yang terakhir pada saat Iya, iya. pemerintah provinsi mengadakan sahur bersama di Masjid Agung, kita dari Tagana ini yang memenuhi. Kita buka beberapa mobil dapur umum dan itu catering tidak ada yang sanggup, makanya Berarti diserahkan artinya pada kita. nggak harus bencana gitu, Loh, bisa tidak juga harus ya? bencana. Oh. Bahkan pada saat Hari Difabel Nasional yang di BK3S, kita yang menyediakan. Bagaimana rasanya menyediakan untuk 6.000 bungkus itu ya kelenger juga sebetulnya. Itu yang salah satu keahlian yang dimiliki oleh Tagana. Jadi memang idealnya karena Tagana adalah relawan yang terlatih. Ada yang terlatih bagian dapur umum, ada yang terlatih komunikasi, ada yang shelter.
Beberapa kali kita melakukan tugas shelter. Shelter itu adalah tugas pelayanan pengungsian di mana sisi humanitarian itu diperlukan. Yeah. Contoh ketika konflik Sambas, kemudian ketika konflik yang kemarin di Papua, di mana mereka yang asalnya dari Jawa Timur ketika dipulangkan, ditampung di transito di belakang ini, kita yang menyediakan kebutuhan itu. Jadi bagaimana menghibur para pengungsi supaya mereka tidak larut dalam kesedihan terus-menerus, terutama menghibur para anak-anak. Jadi selain pinter masak, pinter dongeng teman-teman ini. Pinter jadi dongeng, semua ya? Semua harus bisa. Luar biasa. Dan ini. itu makanya ketika kita semua sudah memakai tanda kecakapan ini harus bisa. Gitu loh. Nah, ini saya penasaran nih, ada berapa tanda kecakapan yang harus dipenuhi? tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 sudah penuh ya berarti? Sudah terpenuhi. Oke. Kalau enggak terpenuhi dicopot nanti. Dicopot. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Tagana di Surabaya. Kita berkali-kali melaksanakan tugas perbantuan yang di BKO-kan oleh Provinsi Jawa Timur. Jadi Tagana di Surabaya sudah ada yang ke Aceh, ke Papua. Kemudian yang terakhir ini kita melayani kebutuhan air bersih di namanya Pulau Sapudi. Tahu Pulau Sapudi ya? Pulau Sapudi itu kepulauan di Sumenep, Kangean, Sapeken, Sapudi. Mungkin baru dengar namanya, padahal teman-teman kita sudah sampai di sana. Luar biasa sekali ya teman-teman dari Tagana ini. Dan satu lagi, kita selalu tiap hari melaksanakan tugas kebencanaan di bidang kebakaran. Tiap hari itu kurang lebih 5 kasus kebakaran yang ada di Surabaya. Jadi tiap hari itu ada kebakaran loh di Surabaya dan kita selalu membackup tugas dari petugas pemadam kebakaran. Minimal di sisi apa ini? Tagana minimal sendiri? Ya, minimal kita ngatur jalan, membantu menyiapkan selang. Lah bagian semprot-semprot itu PMK. Jadi kita ini membackup tugas mereka gitu. Luar biasa ya berarti ya sampai segitunya ya. Tagana ya. Oke. Ya, jadi jangan disalahkan kalau misalkan teman-teman Tagana ini penampilannya seperti itu tetapi mereka siap ditugaskan di kebencanaan apapun. Luar biasa. Nah. Ini kita bicara soal potensi kebencanaan di Surabaya. Sebenarnya apa saja sih sebenarnya di Surabaya ini yang paling punya peluang yang sering gitu ya terjadi di sini? Ya ini saya jawab untuk sering kejadian di Surabaya itu yang pertama ranking nomor 1 kebakaran. Itu yang paling sering ya? Sering terjadi kebakaran. Yang kedua orang tenggelam. Ya, yang ketiga ini barusan ini ada lumpur. Lumpur yang keluar minyak itu. Yang semuanya itu alhamdulillah sudah di backup dan peran serta teman-teman di sini membantu meringankan untuk beban dari pemerintah sendiri. Kalau bicara soal skala bencana sendiri sebenarnya yang paling tinggi skalanya artinya yang paling luar biasa rawan lah istilahnya itu bencana apa ya kalau menurut Tagana sendiri? Untuk saat ini sih ranking nomor 1 kebakaran karena kemarauannya sangat panjang sendiri dan kelalaian dari pengguna itu sendiri, manusianya itu sendiri gitu. Untuk di Surabaya ranking nomor 1 saat ini kebakaran. Oke. Nah kalau untuk sosialisasi sendiri dalam menghadapi bencana itu apakah Tagana juga terlibat di dalamnya atau gimana? Di sosialisasi sendiri kita sudah melakukan go to school. Kita melakukan pelatihan di sekolah-sekolah. Sebenarnya terakhir kemarin kita di SMKN 5. Kita melakukan untuk pendampingan secara penggunaan alat pemadam kebakaran ringan. Yang bisa digunakan di pertokoan. Penggunaan APAR itu gimana biar orang tidak panik terutama. Terjadi sesuatu kejadian kalau kita panik akan susah untuk mengendalikan. Contohnya sendiri bahaya di kebakaran kompor sendiri kalau kita panik jadi hancur rumah. Baik. Jadi
fokusnya sebenarnya lebih ke kebakaran ya kalau di kota Surabaya sebenarnya gitu ya. Betul Jadi sekali. untuk sosialisasi gimana cara menanggulangi gitu ya. Siap. Apakah di Tagana ini fokus ke penanggulangan saja bukan pencegahan atau gimana? Di Ada yang sini mungkin berkenan kita di semua lini itu tadi, mulai dari pra, pasca sampai selesai kejadian, kita pendampingan psikososialnya tetap kita dampingin terus, gitu. Mulai kejadian kita pendampingan ke korban, Ya. karena apa? Psikonya korban kena, kita harus pendampingan ke keluarga itu tadi, gimana biar tenang untuk menghadapi kejadian yang terjadi di rumahnya itu tadi. Oke. Baik, kita akan jeda sebentar. Nanti kita akan kembali lagi ya Pak Sigit, Pak Hadi dan juga Pak Nanang dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut tetap di Surabaya Now. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Spot in BBT. Seperti pada episode sebelumnya, kami kembali hadir untuk memberikan informasi mengenai pengetahuan dan kejadian-kejadian unik tak biasa yang ada di sekeliling kita dan pastinya sayang untuk dilewatkan ke sebuah tayangan yang tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dan selama 30 menit ke depan informasi tersebut akan kami rangkum dalam... Selamat pagi, khususnya pencinta sehat dan bugar. Pagi hari ini saya, Ami, akan mengajak pemirsa beraerobik ceria. Sekali lagi. Go! Ke depan lurus. 6, 7, 8. Baik pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Wah, ini komunitas subcyclist gitu ya. Kira-kira ini komunitas apa sih, mungkin bisa diceritakan? Kalau di subcyclist sendiri itu sebenarnya bukan komunitas. Tapi, Oh bukan? Oh, iya, oke. lebih ke gerakan untuk mengajak masyarakat Surabaya untuk lebih bersepeda gitu. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Surabaya Now dan kita masih bersama-sama dengan teman-teman dari Tagana Surabaya. Ada Pak Sigit, ada juga Pak Hadi dan juga Pak Nanang. Wah, luar biasa semangat sekali ya para hadirin yang ada di atrium Mas Bian Segar ini ya. Oke, kita kembali lagi bertanya-tanya, saya penasaran sekali. Tadi kan sempat disebutkan juga tentang berbagai macam kegiatan dan juga standar pelatihan. Nah ini saya tertarik dengan standar pelatihan gitu ya untuk para anggota Tagana. Tadi kan katanya untuk relawan yang sudah terlatih gitu ya, punya kemampuan-kemampuan. Nah, apakah itu ada memang kayak semacam step-step seperti itu untuk bisa menjadi seorang Tagana yang benar-benar punya integritas tinggi atau bagaimana? Ada standar-standar tertentu atau gimana? Monggo. Di sini kita untuk standar untuk ikut di Tagana sendiri kita mempunyai keahlian yang mumpuni untuk semangat dalam jiwa relawan itu tadi. Kalau kita Ada faktor seleksinya nggak kira-kira? Diseleksi dari awal nggak kira-kira? kita seleksi dari awal, kita lihat dia mempunyai bakat atau tidaknya di dunia kebencanaan itu tadi. Kalau tidak ada dari situ, dia akan minggir dengan sendirinya. Bukan kita yang nyeleksi, tapi alam yang nyeleksi. Untuk relawan itu sendiri yang ikut ke kita. Oke. Ya. Jadi silakan saya menambahkan. tambahkan. Iya. Jadi Tagana ini ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Sosial nomor 28
tahun 2012. Iya. Di situ diatur mulai dari Tagana itu klasifikasinya yang mulai dari Tagana muda, Tagana madya, sampai Tagana utama. Iya. Kemudian di situ juga diatur kecakapan-kecakapan yang harus dimiliki. Ya. Kemudian pelatihan yang diikuti sampai memiliki nomor induk anggota Tagana. Nomor induk anggota Tagana disingkat NIAT, NIAT. Jadi seluruh Tagana yang ada di Indonesia ini punya nomor induknya. Jadi Terdaftar gitu ya? terdaftar seperti kami 1606089. Jadi seperti kalau tentara ada NRP-nya, nomor register prajuritnya. Jadi kalau di mana-mana sampai terjadi sesuatu hilang di penugasan bencana bisa diketahui, oh anak ini anggota Tagana, nomor induknya sekian-sekian. Nah, ini online se-Indonesia. Iya. Jadi Tagana itu tadi sudah dijelaskan dalam Permensos bahwa kita adalah relawan yang terlatih. Jadi walaupun terlatih adalah relawan, walaupun relawan adalah terlatih. Jadi kita ini tidak liar seperti mungkin relawan sing sakarepe dhewe ndak. Jadi kita pokoknya punya ini kemauan bisa gitu ya. yang hanya bisa menggerakkan kita ini adalah jajaran Kementerian Sosial, mulai dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Ada penugasannya di setiap bencana. Ketika di lapangan kita dibawa koordinasi dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kita ada penempatannya, ada BKO-nya, ada penugasannya. Jadi semua lengkap. Jadi siapa mengerjakan apa ini sudah bisa diketahui pada saat dilaksanakan BKO itu. Jadi misalkan Tagana yang datang pada 2 minggu ini tugasnya adalah menyiapkan dapur umum. Pernah terjadi satu ketika itu kita ditugaskan untuk penyiapan dapur umum di Gunung Merapi ketika Gunung Merapi meletus. Nah pada saat itu akan ditinjau oleh Presiden. Nah karena ditinjau oleh Presiden maka Pas Pampres memastikan keamanannya. Ketika tahu bahwa yang bertugas Tagana, mereka yakin karena Tagana ini terdaftar orang per orangnya. Sampai terjadi apa-apa ya tinggal diangkut saja Tagana yang ada di situ karena nomor induknya semua sudah jelas. Yang bertanggung jawab adalah kementerian. Nah, maka di situ pentingnya relawan yang terlatih, juga relawan yang jelas keberadaannya gitu. Baik, baik. Nah, ini memudahkan ketika saat bencana ini dari dari unsur mana jelas. Karena biasanya ketika terjadi bencana itu yang ada di ring 1 adalah TNI atau Polri. Misal nih gunung meletus, ring 1 TNI Polri, kemudian ring kedua aparat yang lain. Ring yang ketiga Tagana yang ada di sini itu sudah jelas, protapnya jelas. Ketika terjadi maka kita semua harus mengikuti. Tidak boleh Tagana yang ada di ring 3 ini ke ring 1 karena belum tentu punya kecakapan yang bisa dimiliki untuk bertahan di daerah tersebut. Jadi istilahnya tugasnya sudah jelas gitu sudah ya? Sudah jelas, setiap tugasnya jelas. Dan pernah terjadi ketika melanggar prosedur tetap yang ada seperti itu, beberapa relawan ini justru terjebak di dalam satu bunker yang justru dilewati oleh lahar ketika Gunung Merapi meletus. Akibatnya yang mateng semua. Jadi di dalam penanggulangan bencana itu ada sistem komando yang betul-betul harus ditaati. Kita tidak boleh semaunya sendiri. Dan ini pentingnya Tagana yang terlatih dan ini sangat membantu sekali. Tugas dari BNPB atau BPBD yang bertugas sebagai komandan dalam setiap kebencanaan. Baik, bicara soal kecakapan tadi ya, tadi kan sempat disebutkan juga ada Tagana muda, Tagana madya. Nah itu mungkin bisa disebutkan spesifikasi klasifikasi seperti apa itu? Kecakapan apa saja? Ya, terima kasih. Untuk Tagana muda itu adalah jenjang kepelatihan yang mana itu adalah tingkatan yang pertama
kepelatihan bagi kita-kita semua itu untuk kecakapan atau yang disebutkan Mas Nanan dan Mas Hasati, yaitu keterampilan yang harus dimiliki Ya. itu supaya nanti di lapangan sudah terbiasa atau sudah mengikuti SOP yang ada itu. Apa itu yang keterampilan standarnya apa saja nih Pak? Apa Mbak? Keterampilan standarnya apa saja? Ya. Dasarnya, keterampilan dasar. Ya yang seperti logo-logo kita Contohnya itu. gini, itu. contohnya Mbak Varia, Mhm. dalam hal dapur umum. Ya itu. Misalkan untuk menentukan berapa kebutuhan beras yang harus dimasak untuk sekian orang. Kita kan bisa menghitung kebutuhan beras untuk satu kali makan, satu bungkus, itu biasanya pakainya hitungannya kalori. Berapa kalori yang dibutuhkan, itu kira-kira ketemunya 1 kilo untuk 6 orang. Berarti kalorinya sekian. Kemudian termasuk nanti untuk untuk lauknya, untuk sayurnya, ini bisa dihitung berapa kalori yang dibutuhkan untuk memenuhi gizi para pengungsi itu. Oke, Nah, jadi ada pengetahuan tentang gizi termasuk gitu ya mulai dari sistem pengemasan, tidak boleh pakai staples bungkus itu ya, tidak boleh menggunakan staples tetapi harus menggunakan karet. Semua itu sudah ada protapnya, sudah ada prosedurnya. Dan ketika ini dilaksanakan, maka semuanya ini akan berjalan dengan baik. Ini ada kaitannya dengan kebutuhan logistik yang harus disiapkan. Tadi kan saya sampaikan logistik dengan dapur umum beda. Dapur umum yang melaksanakan pekerjaan memasaknya, logistik yang menyediakan kebutuhan itu, Ya. gitu loh. Termasuk kebutuhan kalau logistik selimut, kebutuhan tempat tidur. Lihat bencana yang terjadi ini bencana apa, maka bisa dipastikan kita ini tidak mengorder barang yang salah untuk memenuhi kebutuhan pengungsi yang ada di tempat tersebut. Oke, berarti tadi untuk tagana muda yang di level dasar ya, ibaratnya seperti itu ya, dia harus memiliki kecakapan yang mungkin ada kriteria-kriterianya seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau sudah disebutkan tagana muda, pasti yang ikut pelatihan itu bukan kita tagana tua. Jadi yang dia baru masuk, seperti kita ini kan ada regenerasi ya. Ya. Jadi ada yang meninggal, ada yang sibuk dengan pekerjaannya, otomatis dia kena catatan tidak aktif, lah itu kan perlu regenerasi terus itu. Jadi dengan adanya tagana muda ini, apa yang disebutkan Mas Nanang, salah satu contoh adalah pelatihan itu dapur umum atau DU. Ada juga yang namanya mitigasi. Begitu bencana, apa yang harus kita lakukan? Mulai mendata atau apapun, setelah itu kan kita diperbantukan di penampungan. Ya. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan akan makan, yaitu di DU. Terus untuk kita mencatat secara keseluruhan korban-korban ini siapa aja. Ini akan membantu untuk yang tadi disebutkan juga adalah logistik. Ya. Nah, bagi mereka yang mengungsi, dia kan nggak ada apapun, kosong lah kasarnya, pakaian yang hanya di bawah itu aja. Ya. Jadi itulah tugas kita dapur umum, membantu bantuan logistik itu untuk mendistribusikan supaya apa? Ya. Pas sasaran. Karena kita punya data, yaitu tadi mitigasi tadi itu. Nah, ya. sebenarnya kita juga punya kemampuan untuk P3K, pertolongan pertama, itu juga. Tapi di sini kita, karena kita adalah yang di bencana itu banyak yang hadir, punya spesialis sendiri, ya yang ke depan kan pasti kalau ada kegiatan kesehatan dan apapun itu kan PMI. Ya. Nah kita mau backup aja. Jika PMI belum datang, kita pertolongan pertama juga bisa juga. Terus saat apa yang diutarakan oleh Mas Hati juga tadi, di pengungsian kita juga ada pelatihan namanya psikososial dan itu. Jadi kita pendampingan itu kita dapat ilmu juga dari pelatihan psikososial. Itu. Jadi pendampingan korban, anak-anak yang kemarin dari korban apa itu? Bukan, transito sebelumnya itu loh. Yang di Kalimantan itu loh apa? Gavatar. Itu kan penampungannya di transito. Kita menghibur anak-anak itu.
di trans itu. Jadi anak-anak supaya nggak trauma. Lah itu kita juga ada yang namanya trauma healing juga. Sama di Surabaya ini kalau kebakaran seperti di Kapasari itu satu kampung. Dia masuk di penampungan. Nah tugas kita itu. Untuk psikososial sama trauma healingnya itu. Nah itulah salah satu beberapa contoh dari Tagana Muda itu. Nah untuk Tagana Madiyanya dia lebih meningkat lagi. Jadi dia lebih spesialis itu. Ada spesialis sendiri itu. Spesialis dalam artian ya meningkatkan yang sudah gitu diadakan ya? di Tagana Muda itu. Itu ada semacam kayak ujiannya gitu ya Pak Sigit? Iya, ya? itu. Ada ya? Ya, jadi gini saya tambahkan Mbak Varia. Jadi jangan dibayangkan kita ini sudah tua-tua begini ya. Jadi kita sudah memulai ini sekitar hampir 15 atau 20 tahun yang lalu ketika kita sama-sama masih muda-muda melakukan latihan-latihan itu untuk menjadi anggota Tagana. Itu sudah kita lalui dan sekarang ini sudah semuanya menjadi hampir Tagana Madya menuju Tagana Utama. Karena itu perlu perekrutan Tagana-Tagana muda untuk menggantikan kita kelak. Jadi ini sudah banyak bencana-bencana yang kita lalui, kita terjuni. Berbagai bencana tadi sudah saya sebutkan, mulai dari bencana kebakaran yang hampir tiap hari, gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Nah, jadi kecakapan-kecakapan yang hasil dari pengalaman di lapangan-lapangan ini kita sosialisasikan juga kepada Tagana-Tagana muda yang ada. Nah, karena bagaimanapun juga kita harus tetap menjaga marwah bahwa kita adalah relawan yang terlatih, bukan relawan yang asal-asalan. Nah, kalau relawan asal-asalan banyak, tetapi kita tidak mempunyai kecakapan yang diperlukan kan percuma. Akhirnya jadi penonton atau hanya sekedar berada di bencana itu sebagai wisata bencana akhirnya. Hanya melihat relawan selfie namanya. Relawan selfie. Nah, ini yang dihindari oleh teman-teman. Ada yang mau ditambahkan mungkin Pak Adi, silakan. Ya, ini teman-teman sudah mendapatkan pelatihan seperti di water rescue tercantum di dada kita itu tadi kita rekan kita Tagana keseluruhan mendapatkan pelatihan itu tadi. Tidak hanya kita Tagana selfie tentunya, kita menghindari itu teman-teman. Jangan sampai kita memposting pun jangan sampai. Dilarang ya? Dilarang Keras ya itu ya, mengambil gambar, video apapun. Video apapun, kecuali ada kita untuk laporan di organisasi itu tadi. Ya, kita mendapatkan pelatihan semuanya, mulai di water rescue. Kita mendapatkan kemarin di tingkat nasional pun kita mendapatkan juara. Di Jawa Timur ini kita mendapatkan juara, tingkat nasional Jawa Timur mendapatkan juara 1. Wow, luar biasa. Ya. Tadi dari rekan-rekan kita semuanya ini kita dipilih mendampingi itu tadi. Kita ada lomba kemarin namanya Jambore. Di Tagana sendiri ada namanya Jambore untuk meningkatkan kapasitas dari Tagana itu sendiri. Itu mulai dari dapur umum yang dilombakan kemarin, dapur umum. Habis itu TRC, kecakapan, water rescue, PBGD. Itu. Alhamdulillah untuk saat ini Tagana di Jawa Timur mendapatkan juara umum. Wow. 3 tahun berturut-turut kita mendapatkan juara umum tingkat nasional. Itu tadi. 3 tahun berturut-turut lagi ya. Iya, mulai dari pertolongan di kecelakaan, pertolongan di air kita siap untuk di situ tadi. Satu lagi saya tambahkan Mbak Varia. Jadi karena Tagana ini adalah relawan yang terlatih, jadi kita ini juga ada semacam kode etik. Apa yang pantas disampaikan ke publik, apa yang tidak pantas disampaikan ke publik kita tahu. Itu satu. Kedua, kita dilatih untuk tidak melebihi kewenangan kita. Contoh begini, saya pernah terjun di bencana banjir besar di Tuban, Lamongan, Bojonegoro. Kami berhasil mengevakuasi seorang anak yang usia 5 tahun, usia kelas 5 kira-kira, dia itu tenggelam 2 jam yang lalu. Berhasil kita selamatkan. Dalam perjalanan ini kami tahu bahwa ini sudah meninggal.
dari nafasnya sudah tidak ada. Tetapi kami ini kan tidak punya kewenangan menyatakan bahwa ini meninggal. Tidak boleh, ini kewenangan dokter. Maka tetap kita bawa kepada rumah sakit yang terdekat. Kita sampaikan biar dokter yang menyampaikan bahwa ini korban sudah meninggal. Nah, ini adalah bagian-bagian dari etik yang harus kita taati. Tidak boleh menyampaikan keterangan apapun selama ini belum disampaikan oleh BPBD atau BNPB selaku institusi yang berada di depan. Kita tidak boleh. Makanya kita semua ini di Tagana ada satu asas yang disebut one command, satu komando, one rule, satu aturan, one corps. Semuanya sama. Jadi tidak ada yang boleh nambah-nambahin, tidak boleh ada yang ngurangi. Se-Indonesia bajunya kalau di baju harian ini coklat seperti ini, baju di lapangan biru. Jadi ketahuan dari pucuk gunung kalau biru itu teman kita sudah. Nah ini penting. Nah ini menjaga semangat korps kita. Jadi kalau di daerah bencana kita melihat baju biru di lapangan itu teman kita sudah ada di situ. Memudahkan koordinasi ya. Se-Indonesia sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Ini namanya one rule, one corps, one command, semuanya ada di Tagana. Luar biasa. Kita break sebentar, kita akan kembali lagi selepas jeda. Dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap di Surabaya Now. Salam Indonesia, halo pemirsa, apa kabar Anda? Program kesayangan kita Round of the World kembali hadir ke hadapan Anda. Sorotan cahaya pada tangga dan beberapa cahaya-cahaya ganjil pada sejumlah foto menimbulkan teka-teki bagi para pemburu hantu. Seorang penyelidik paranormal tidak yakin bila Franklin House berhantu, namun bangunan itu diyakini memiliki atmosfer yang tidak lazim. Mobil berplat nomor Amerika Serikat itu anti peluru dan memiliki mesin yang tangguh. Let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come true. So when I feel another touch, so when I start another fire, so wanna know another key. Salam otomotif. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dwi Fer dalam acara Dunia Otomotif. Dalam kontes modifikasi ini, sejumlah kriteria menjadi aspek penilaian dari Dewan Juri. Meliputi semua perubahan yang dilakukan terhadap mobil, tingkat kesulitan pembuatan, pemilihan bahan, penataan, kreativitas, dan fungsionalitas dari masing-masing alat dan aksesoris yang dipilih. Cari celah, tak pernah ku menyerah. Hatiku resah, namun tak pernah ku rasa. Cinta ditolak, ajari aku merindukanmu, memiliki dirimu seperti yang kau mau. Baik hadirin dan juga pemirsa, kita masih bersama-sama di program Surabaya Now dan kita masih bersama-sama dengan teman-teman dari Tagana Surabaya. Ada Pak Sigit, Pak Adi dan juga Pak Nanang di sini. Dan sepertinya ini, semangat semua ya. Dan sepertinya nih para hadirin ada di atrium Mas Pion Square ini juga pada penasaran semua, ingin bertanya-tanya nih tentang Tagana. Boleh ya Pak Sigit, Pak Adi? Boleh banget. Boleh banget ya, boleh. Kita langsung saja kembalikan ke para audiens, silakan yang ingin bertanya monggo. Baik, terima kasih Mbak. Saya Lia Isi Bama dari warga Wonocolo.
Ya, dengan siapa? Ini- Mohon maaf, Mbak. Lia Mbak Lia. Istifama, Oke. iya betul. Jadi ini sangat menarik sekali tentang Tagana Taruna Siaga Bencana, Ya, begitu ya? betul. Ya, betul Jadi sekali. saya boleh bertanya seperti ini. Tagana ini di kota Surabaya pasti ada. Nah, Surabaya sendiri sebagai kota metropolitan, potensi bencana seperti tsunami, gempa bumi itu kan sangat kecil. Nah, bagaimana nih posisinya Tagana? Apakah juga bisa berperan di Surabaya? Kemudian yang kedua, bagaimana struktur Surabaya itu, bagaimana struktur Tagana di kota Surabaya sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan akses informasi mengenai Tagana ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lia. Monggo silakan yang mau menjawab siapa? Ya, terima kasih menanggapi pertanyaan dari Maria, warga asli Wonocolo ya. Ya, memang benar adanya kalau di Surabaya ini identik tsunami, gempa bumi itu hampir nggak pernah. Tapi pada saat mulai tahun 2010 ya, itu ada banjir besar yang mana sebenarnya banjir ini adalah efek banjir kiriman, yaitu di wilayah Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Pakal. Itu pertama kali kita sampai di sana itu kira-kira seminggu lebih ya Mas Jati ya, seminggu 1 atau sampai 10 hari. Kita standby sana, yaitu apa yang dikatakan Mbak Ria, peran kita dengan adanya bencana banjir yang di Sumberjo itu, kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada di kota Surabaya, itu membantu warga dalam hal berkegiatan sehari-hari. Jadi mereka itu kalau mau berangkat kerja, adik-adik kita yang ke sekolah, itu kan bingung. Karena banjir itu sampai di atas atau di dada. Itu ada juga yang di atas kita. Nah itu karena kiriman dari Kali Lamong. Banjir bandang gitu Banjir ya. bandang itu. Nah itu kita membantu dengan stakeholder yang ada, dengan perahu yang memang tidak bisa tersentuh dengan kendaraan. Ada yang kendaraan gajah istilahnya dari teman-teman semua itu mengangkut dari yang ujung, istilahnya kalau di kota itu kan nggak ada desa ya. Di sana itu ujung desa, karena di daerah Sumberjo itu adalah desanya Surabaya ya Mas Jati ya. Itu desanya Surabaya, jadi ujung desa diantar sampai di jalan kota, di Jalan Raya Benowo situ. Nah di situ dia bisa berkelanjutan, naik kendaraan umum atau motornya sendiri yang dititipkan di kantor kelurahan atau di masjid. Di depan tuh dititipkan di sana. Dari situ dia pulang kita bantu antar dengan kendaraan gajah itu. Nah kendaraan gajah sendiri itu kalau sudah masuk di dataran yang rendah, itu berhenti sampai di mulut gang. Kita yang mengantar pakai perahu karet sampai di depan rumah itu dia. Jadi ada istilahnya gini, di tempat sana nggak banjir, di perjalanan cari wong Jawa kelelep. Nah itulah perjalanan-perjalanan yang perlu kita bantu itu. Itu adalah salah satu bencana banjir. Ada lagi yang namanya yaitu apa yang diutarakan oleh Mas Nanang yang atau dengan Mas Hati ini juga perlu kami informasikan. Mas Hati ini Tagana juga anggota Linmas. Ini beliau adalah tenaga handal di Linmas milik Kota Surabaya ini beliau nih. Jadi selama ini yang paling sering adalah kebakaran. Di kebakaran apa yang kita utarakan tadi bahwa kita tidak di ring depan. Ring depan adalah petugas pemadam kebakaran. Jadi sebelum pemadam kebakaran datang, kita menghimbau warga dan membantu warga memadamkan seadanya dulu. Tapi dengan safety yang ada. Tidak serta-merta begitu mau memadamkan satu rumah yang terbakar besar kita maju gitu. Nah itu perlu kita, pendampingan kita. Karena kita yang sudah terlatih untuk tadi kita supaya warga yang mau membantu itu jangan jadi korban. Jadi kita kita agak jauh dari warga. Kalau memang itu besar, sudah kita pakai selang. Kadang-kala kan dengan semangatnya warga pakai timba dan apapun akhirnya kan membahayakan dirinya sendiri. Yang kedua, teman-teman yang lain itu adalah mensterilkan jalan raya. Jadi menjauhkan warga yang mana selfie, penonton itu jauh dari lokasi. Yang kedua,
supaya tidak menutupi jalan raya. Karena apa? Di situ pasti akan datang kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, terus dari pihak keamanan dan stakeholder yang terkait itu akan pasti datang. Kalau sampai terhalang oleh warga, nah ini akan menjadi penghalang juga. Nah itu jadi kita membantu kalau kita datang awal. Kalau kita kedulan damkar, ya kita tetap membantu dengan Satpol PP, Linmas dan lainnya itu steril. Jangan terlalu dekat warga ini itu. Setelah kebakaran, kita juga ada tugas yaitu tadi mitigasi, mendata. Kita selalu kerjasama dengan teman-teman yang ada di lapangan, itu mendata, yang mana data itu adalah untuk kepentingan bersama, untuk kita laporkan kepada pembina kita, yaitu kalau di Kota Surabaya, Dinas Sosial Kota Surabaya, kalau di Provinsi ya Dinas Sosial Kota Provinsi, yang atas lagi adalah Kementerian Sosial. Itu semua ada grup WA-nya, ada Instagram-nya, dan juga ada website-nya. Jadi informasi-informasi itu yang namanya yang mana nanti bisa diakses oleh warga atau penduduk atau ya khususnya yang di Surabaya ini siapa kita kan itu istilahnya. Di mana itu? Mungkin lebih tepatnya lagi di Instagramnya namanya apa Pak gitu? Apa Mbak? Instagramnya namanya apa gitu? Kalau kita itu ada websitenya Tagana Kota Surabaya. Oh websitenya Tagana ya kalau Kota di Surabaya. Jawa Timur Instagram, kalau di grup memang kita ada grup Tagana Kota Surabaya juga itu. Oh iya. Jadi apa yang kita lakukan tadi ditanyakan Mbak Ria, setelah tadi yang di Utara Masjati yaitu pra, saat, pasca. Iya. Kalau saat kita adalah di ring 2. Kalau pasca kita selalu di ring yang terdepan. Iya. Jadi pendampingan sosial. Apa yang diutarakan Mas Nanang, kita buka DU, nggak mungkin korban itu makan sehari-hari bagaimana kan gitu. Iya. Karena rumahnya sudah terbakar. Memang paskanya ya. Ya yang pasca paling itu. krusial ya. Nah dengan besar di situ ya. kebutuhan yang utama makan 3 kali sehari. Terus trauma healing bagi korban juga itu. Nah itu yang kita lakukan selama ini. Baik. Sama dengan kalau kita yang Utara Mas Hati ada orang tenggelam, kita tidak serta-merta langsung terjun. Pasti di situ ada yang namanya SAR. Nah kita koordinasi, meskipun kita sudah terlatih, ya kita tetap ikut SOP juga. Sama kalau kebakaran, pengungsian kita ikut SOP-nya BPP Linmas. Di situ selaku koordinator untuk semua kegiatan. Jadi TNI, Polri, SAR dan apapun, jadi satu koordinasi apa tugas kita gitu. Jadi sebenarnya walaupun apapun bencananya gitu ya, sebenarnya standar tanggap daruratnya sama sebenarnya ya. Walaupun Sama tsunami, semuanya. gempa bumi, kebakaran sebenarnya sama saja ya. Sama Pak, ya? semuanya. Oh gitu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Untuk pertanyaan itu tadi lebih bagus sekali untuk mbaknya itu tadi, untuk memacu kita. Itu di websitenya Tagana Kota Surabaya juga ada. Dilihat di websitenya provinsi, semua kejadian masuk di situ. Silakan di Facebook juga ada itu, Tagana Kota Surabaya juga ada. Silakan membuka websitenya Kota Surabaya juga ada itu. Nah gitu. Ya, menjawab pertanyaan Mbak Lia tadi, Surabaya ini memang utamanya adalah bencana kebakaran. Hampir tiap hari ada 5 kasus kebakaran. Kebakaran ini macam-macam skalanya, tapi ada satu hal yang paling diingat itu adalah bencana di daerah Keputaran. Di daerah Keputaran ini ada sebuah toko gitu, kalau malam ditutup besi semuanya, pintu besi, jadi karyawannya tidur di dalam, sampai pada akhirnya terjadi kebakaran, tidak bisa keluar, juga tidak bisa dijebol karena pintu besi. Nah, ini akhirnya memacu kita untuk memberikan edukasi pada masyarakat bahwa setiap rumah itu harus ada jalan keluar alternatif. Itu satu. Kemudian kalau di perkampungan jangan membuat gapura yang bisa menghalangi mobil pemadam kebakaran masuk. Kemudian yang ketiga, warga ini minimal harus menguasai alat pemadam api tradisional yang terdiri dari air, pasir, juga karung basah. Tetapi juga warga perlu tahu penggunaan
alat pemadam api ringan yang portable. Jadi macam-macam kan, ada yang isinya itu air, ada yang isinya karbon dioksida, ada yang isinya foam. Jadi kalau yang isinya air jangan digunakan untuk mematikan kebakaran yang bersumber dari konsleting listrik. Bisa bahaya, nanti aliran airnya itu bisa membuat kita celaka. Lah, ini perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat hal tersebut. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa Surabaya ini juga sebetulnya selain kebakaran ada potensi-potensi bencana yang lain yang cukup besar, termasuk tadi bencana banjir. Terus posisi Surabaya yang terletak di sepanjang pantai timur Surabaya, mulai dari Kenjeran sampai di daerah ITS itu merupakan patahan lempengan. Nah, ini apa pengaruhnya? Ini menyebabkan Surabaya juga terancam tsunami karena terletak di patahan itu. Kemudian yang baru-baru ini terjadi di daerah Tenggelis Mejoyo itu, di daerah Kutisari, timbul keluar semburan yang seperti di Lapindo. Nah, ini artinya apa? Bisa jadi Surabaya nanti mengalami hal yang serupa. Karena itu perlu dipelajari karakteristik masing-masing daerah yang ada di Surabaya. Ini potensi bencananya apa saja, perlu dilakukan mitigasi bencana. Mitigasi itu artinya pengamatan. Pengamatan bencana yang dilakukan oleh semua stakeholder sehingga apabila terjadi kita sudah punya peta atau anatomi permasalahannya gitu. Nah, ini yang perlu diketahui oleh semua orang bahwa ternyata Surabaya pun juga rentan terhadap bencana-bencana yang seperti itu. Ya, gitu. Baik. Oke. Pertanyaan lain. Baik, Mbak Lia, gimana? Sudah terjawab? Sudah ya. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Nama saya Andi. Iya, Pak Andi, silakan. Iya. Saya cuma tahu untuk gimana untuk pendaftarannya, untuk menjadi bagian dari anggota Tagana. Mohon maaf Pak, kurang jelas. Gimana caranya untuk bisa untuk menjadi bagian dari Tagana, mungkin untuk pendaftarannya gitu. Baik, terima kasih Pak Andi. Gimana caranya masuk anggota jadi Tagana? Anggota Tagana, silakan. Mas Andi ya? Bagaimana caranya menjadi anggota Tagana? Tidak susah, gampang. Yang terpenting usia minimal 18 tahun, maksimalnya adalah 30, itu ya Mas ya. Insya Allah di bulan ini kami akan mengadakan perekrutan calon Tagana di wilayah kota Surabaya, yaitu tadi adalah untuk membangun regenerasi. Jadi kita cari talenta-talenta muda yang berjiwa sosial, itu yang terpenting ya Mbak ya. Jadi kita ini adalah relawan yang nggak dibayar. Gajinya, bayarannya adalah nanti insya Allah di akhirat. Nah itu tujuan kami itu ya. Jadi nanti kalau memang Mas Andi, ada saudara, adik atau Mas Andi sendiri berkenan untuk menjadi anggota Tagana, insya Allah di bulan ini kita akan ada perekrutan calon-calon Tagana. Jadi belum Tagana muda, calon Tagana. Iya. Harus menghubungi siapa Pak? Dalam? Harus menghubungi siapa, kemana gitu? Ya, itu nanti kita akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Surabaya yang mana yang punya gawe adalah Dinas Sosial Kota Surabaya. Kita membantu sepenuhnya. Nanti dari Dinas Sosial Kota Surabaya akan menyebarkan surat ke 31 kecamatan. Itu. Atau nanti Mas Andi sekarang juga minta nomor telepon teman kita yang terdekat di situ. Supaya nanti kita bisa menghubungi jenengan atau mungkin teman-temannya yang lain. Insya Allah dalam bulan ini kita akan ada perekrutan calon Tagana Surabaya. Baik Pak Sigit, sudah terjawab ya Pak Andi ya, nanti bisa langsung kontak Terima ya. kasih. Ada yang lain mungkin?
Ada lagi? Sudah cukup ya? Oke. Wah, ini banyak sekali ya antusias dari para audiens yang ada di Atrium Masiban Square ini untuk bertanya-tanya tentang Tagana. Nah, saya juga penasaran, sebenarnya ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan, membekas, gak terlupakan selama menangani bencana sejauh ini dari yang dilakukan oleh Tagana? Ya, terima kasih Mbak. Ini yang paling berkesan dengan teman-teman khususnya Tagana Surabaya ini adalah saat meletusnya Gunung Merapi. Apa itu Pak yang membuat paling berkesan? Itu saya lupa tahun berapa itu Mas Hadi ya. Itu. Jadi gini ceritanya, ada beberapa teman itu yang berangkat dulu ke sana. Itu terakhir ada berita kalau salah satu teman kami itu hilang. Ini menjadi was-was, menjadi kekhawatiran kita yang ada di Surabaya itu. Jadi saat wedus gembel itu keluar, tahu ya wedus gembel jadi ya itu kalau semua melihat seperti itu, satu yang harus dilakukan, lari. Sudah, lari itu. Sampai teman-teman tuh ada yang menggendong nenek, menggendong manggul gitu juga. Jadi saking takutnya dengan wedus gembel itu. Kenapa? Pasir itu nempel di mobil, itu di platnya itu tembus. Jadi pasir itu masuk di catnya itu nggak bisa hilang. Di kaca juga gitu. Saking panasnya itu. Itu kan sampai terjadi Mbak Mijian yang terkurung di keamanannya dia saking panasnya ya seperti itu. Itu jadi ceritanya, begitu kita mendengar teman-teman ada yang satu yang hilang, kita dari Surabaya ini datang ke sana, mencari kebenaran itu. Kita cari informasi, begitu kita datang ke sana, itu masih belum terpikirkan kita untuk mengumpulkan bantuan, belum, karena kita masih memikirkan teman kita. Di sana kita datang, besoknya baru dapat kabar kalau teman kita ini melarikan diri, itu dibantu temannya yang brimob, akhirnya sowan ke rumahnya. Di situ nggak ada kabar. Jadi mengkhawatirkan, akhirnya menjadi lucu. Itu yang tidak memori yang sangat tidak kan gitu ya. Nah setelah itu ketemu, kita balik bareng-bareng. Balik bareng-bareng, kita mengumpulkan donasi bantuan itu. Sampai ada 2 truk, 1 mobil, kita berangkat lagi ke sana. Tapi yang saat pulang itu kita nggak pulang semua. Karena beberapa teman-teman Surabaya sama Tagana Jawa Timur itu membuka tenda dan DU di sana. Apa yang diutarakan Mas Nanang itu lebih dari 6.000 itu. Kalau di Stadion Mangunharjo itu, hampir 12.000. Jadi teman-teman itu saya begitu yang kedua kalinya datang ke sana, itu nggak tega Mbak melihat wajahnya. Bagaimana memasak dengan target 12.000, itu sehari 3 kali. Berapa orang waktu itu Pak? Yang personil DU-nya? Personil DU-nya itu kemarin hampir 25-30. Itu dibagi 3 shift. Itu. Jadi kita jam 1, minimal itu jam 1 malam, itu kita sudah masak untuk pagi hari. Setelah jam 6, jam 6 itu sudah siap, kita nggak berhenti, kita masak untuk siang hari. Luar biasa ya, nggak kebayang capeknya ya. Iya itu, jadi dibagi itu, ya alhamdulillah ya. Jadi teman-teman di sana itu namanya kita relawan dengan ikhlas, akhirnya ya alhamdulillah diberi kesehatan. Tidak ada sakit biasa, sakit capek dan apapun biasa, karena kita manusia ya, kondisi kita beda-beda. Tapi alhamdulillah tidak ada yang fatal lah, karena niatan kita niatan ikhlas itu tadi itu. Nah itulah, itu yang sampai sekarang nggak terlupakan itu dengan teman-teman dia. Ya, jadi sendiri ya Bapak? Ya, untuk kejadian yang mengesankan waktu kita kejadian di Sumberjo. Nah, kita Sumberjo bencana banjir itu tadi kita berkumpul di sana
pulang sebentar, habis itu banjir susulan datang lagi. Alhamdulillah kita kembali lagi dengan hati yang ikhlas juga. Itu teman-teman meninggalkan keluarga yang di rumah, keluarga aku mangan opo, gak ono sing penting ngumpul ambek konco, katanya gitu teman-teman. Itu yang berkesan bagi saya. Iya. Berkumpul sama teman waktu ada kejadian, itulah berkesan Itu sama yang paling saya. berkesan ya. Kalau Iya. Pak Nanang apa Pak? Jadi sebelum saya menjawab, saya tambahi, Mas Hadi ini karena ikhlas menjalankan tugas relawan bencana, alhamdulillah dapat istri dari Tagana juga. Oh, dapat jaga. Ada